Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 1 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami memiliki persekutuan Kristen dan saling mengasihi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi kita hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Judul bacaan: Persekutuan Kristen ditemukan dalam saling mengasihi. Ayat tema di dalam Filipi pasal 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kristus telah meminta murid-murid yang pertama untuk saling mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi mereka. Demikianlah mereka harus memberikan kesaksian kepada dunia bahwa Kristus dibentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, Dia berkata, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pada saat kata-kata ini diucapkan, para murid tidak dapat memahaminya. Tetapi setelah mereka menyaksikan penderitaan Kristus, setelah penyaliban dan kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, dan setelah Roh Kudus turun ke atas mereka pada hari Pentakosta, mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kasih yang harus mereka miliki satu sama lain. Mereka bersukacita dalam manisnya persekutuan dengan orang-orang kudus. Mereka lembut, bijaksana, menyangkal diri, rela berkorban demi kebenaran. Dalam pergaulan sehari-hari mereka satu sama lain, mereka mengungkapkan kasih yang telah diperintahkan Kristus kepada mereka. Dengan kata-kata dan perbuatan yang tidak mementingkan diri, mereka berusaha mengobarkan kasih ini di hati orang lain. Dikutip dari buku The Acts of the Apostles halaman 547. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan suatu rahasia penting agar kita dapat saling mengasihi. Radian Religion halaman 154 paragraf 2 berkata, Kristus telah meminta murid-murid yang pertama untuk saling mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi mereka. Demikianlah mereka harus memberikan kesaksian kepada dunia bahwa Kristus dibentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Inilah rahasianya, agar kita dapat saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Kita harus memiliki Kristus terbentuk di dalam diri kita, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Mengapa untuk kita dapat saling mengasihi kita perlu Kristus terbentuk di dalam kita? Karena manuskrip 94 tahun 1899 paragraf 47 berkata, Tidak seorang pun kecuali Kristus yang pernah berhasil menjalani kehidupan yang sempurna dalam menjalani karakter yang murni dan tanpa noda.
Inilah pentingnya memiliki Kristus terbentuk di dalam kita, agar kehidupan sempurna dan karakter sempurna Kristus nyata dalam hidup kita. Itulah sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Fundamentals of Christian Education halaman 279 paragraf pertama yang berbunyi, untuk masuk surga, seseorang harus memiliki Kristus yang bentuk di dalam, yang adalah pengharapan kemuliaan, dan membawa surga bersamanya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membentuk dan mengubah karakter. Jelas bahwa untuk kita dapat masuk surga, maka Kristus harus terbentuk di dalam kita, dan bila Kristus dibentuk di dalam hidup kita, maka kita menjadi murni sebagaimana Kristus murni, dan karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus, sebab hanya Kristus yang dapat ubahkan karakter kita. Tidak heran, mereka yang memiliki Kristus terbentuk di dalam dapat mengasihi satu sama lain, sebab itulah karakter Kristus, kehidupan Yesus. Para murid awalnya tidak mengerti, tetapi saat melihat penderitaan Kristus, penyaliban dan kebangkitan Yesus, kenaikannya ke surga, serta terlebih sesudah kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, para murid akhirnya mengerti. Nah, roh siapakah yang dicurahkan pada hari Pentakosta? Kita baca di Acts of the Apostles halaman 49 paragraf 2 yang berkata, Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada saat ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya Kristus. Rohnya Yesuslah yang telah menyertai umat-umatnya sampai kesudahan. Mengapa hal ini penting sekali kita ketahui? Sebab The Signs of the Times tanggal 27 September tahun 1859 paragraf 9 berkata, Kristus dibentuk di dalam, dan oleh rohnya dia memenuhi janji, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, dengan menerima roh Kristus, maka Kristus terbentuk di dalam hidup kita. Dan oleh menerima roh Kristus, itulah wujud penyertaan Kristus dalam hidup kita. Dan bila Kristus sudah terbentuk di dalam kita oleh kehadiran rohnya, maka persekutuan Kristen menjadi bagian kita. Kita mengasihi satu sama lain. Selected Messages buku ketiga halaman 20 paragraf 2 berkata, Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali bahwa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya Kristus. Roh Kristus itulah Roh Kudus. Roh Kudus dan Roh Kristus adalah sama. Sebab Kristus adalah kudus, maka rohnya adalah roh yang kudus. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald tanggal 1 Juli tahun 1884 paragraf 16 yang berkata, Kata-kata kasar dan tidak simpatik yang kadang-kadang kita dengar diucapkan, dan kekerasan hati yang kita lihat dinyatakan, seluruhnya dari setan. Dan roh ini harus digantikan oleh Roh Kristus. Yesus meminta kita supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dia adalah penolong kita yang perkasa, dan jika Dia, yaitu Yesus, tinggal di dalam hati kita, kita akan menyatakan rohnya. Kita akan saling mengasihi, kita tidak dapat menahannya, karena Dia adalah kasih. Inilah pentingnya kita memiliki Kristus yang dibentuk di dalam kita oleh kehadiran rohnya.
Sebab oleh kehadiran Kristus, maka kita akan saling mengasihi, sebab Yesus adalah kasih dan kita tidak dapat menahan kasih Yesus tersebut. Itu akan nyata dalam hidup kita. Kasih-Nya nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa untuk kami dapat saling mengasihi, untuk kami dapat memiliki persekutuan Kristen, adalah dengan memiliki Kristus terbentuk di dalam hidup kami oleh kehadiran Roh-Nya, maka itulah pengharapan akan kemuliaan. Sebab bila mana Kristus terbentuk di dalam hidup kami, maka hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup-Nya, dengan karakter-Nya, dan itulah jaminan keselamatan bagi kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab oleh kehadiran Roh Kristus, itulah yang mempersatukan kami sebagaimana jemaat mula-mula. Itulah wujud daripada sukacita, saling mengasihi sesama umat-umat Tuhan yang percaya di dalam Yesus. Dan bila mana Kristus datang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami ya Bapa, tolong kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.